Halo, selamat datang di channel Solusi Investasi bersama saya Rofik. Hari ini aku mau bahas topik yang aku rasa cukup menarik ya. Itu adalah bagaimana memaksimalkan pendapatan dengan mengelola portofolio investasi. Nah, tapi sebelum kita mulai pembahasan hari ini, jangan lupa kalian untuk like dan subscribe Solusi Investasi ya. Nah, sebelumnya ini ada disclaimer, ini informasi aku dapatkan dari Bank Yan Zero, kalau tahu. Nah, oke, sebelum kita masuk ke skenario-skenario yang lebih spesifik, mari kita bahas dulu ya konsep dasar dalam mengelola portofolio investasi. Jadi ada 4 faktor penting yang harus kita perhatikan. Nah, mari kita mulai dengan skenario pertama. Bagi kalian yang merasa penghasilan kecil dan belum bisa mengalokasikan untuk investasi, ini adalah hal yang umum terjadi, ya kan? Jangan khawatir, ada solusi untuk ini. Solusinya adalah dengan meningkatkan penghasilan aktif. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan berinvestasi pada diri sendiri. Misalkan kalian bisa ikuti kursus atau pelatihan yang bisa meningkatkan keterampilan dan menambah nilai diri kalian di pasar kerja. Nah, dengan cara ini penghasilan kalian bisa meningkat dan kalian bisa mulai menyisihkan sebagian untuk investasi. Ingat, langkah kecil yang konsisten akan membawa perubahan besar. Skenario kedua adalah bagi kalian yang sudah punya penghasilan cukup tapi belum mengalokasikannya untuk investasi. Ini juga sering terjadi, ya kan? Banyak orang yang merasa takut atau tidak tahu harus mulai dari mana. Mulailah dengan jumlah kecil untuk latihan dan membiasakan diri. Misalnya, alokasikan 5% dari gaji kalian setiap bulan untuk investasi. Dengan begitu, kalian akan terbiasa dan lambat laun bisa menambah alokasi investasi seiring meningkatnya penghasilan. Ingat, sebesar apapun penghasilan kalian, jika tidak diinvestasikan, kalian tidak akan punya aset investasi yang bisa tumbuh. Nah, skenario ketiga adalah bagi kalian yang penghasilannya kecil dan alokasi investasi juga kecil, tapi ingin profit besar dengan resiko besar. Ini adalah situasi yang resikonya sangat tinggi. Ya kan? Pelajaran penting di sini adalah memahami bahwa peluang untuk mengalami kerugian lebih besar daripada profit jika mengambil risiko besar tanpa persiapan yang memadai. Pastikan kalian sudah memiliki skill yang cukup dan pengetahuan yang mendalam sebelum terjun ke investasi dengan resiko tinggi. Sebaiknya tetap fokus pada peningkatan penghasilan aktif dan alokasi investasi yang konsisten. Skenario keempat adalah bagi kalian yang penghasilannya kecil dan alokasi investasi juga kecil, namun mengambil risiko kecil dengan profit yang wajar. Ini adalah strategi yang lebih aman dan bisa memberikan hasil yang baik dalam jangka panjang. Dengan konsistensi, peluang untuk mendapatkan profit lebih besar daripada kerugian. Ini adalah strategi yang cocok bagi pemula atau mereka yang ingin berinvestasi dengan lebih aman. Tetapi sebaiknya dibarengi dengan peningkatan penghasilan aktif untuk hasil yang lebih maksimal. Nah, di skenario kelima ini adalah bagi kalian yang sudah punya penghasilan yang mencukupi dan bisa mengalokasikan 100% untuk investasi dengan mengambil resiko kecil dan profit yang wajar. Ini adalah metode dengan yang sebaiknya ya diterapkan dengan strategi dollar cost averaging atau DCA dan mengambil profit di masa depan. Namun metode ini tidak untuk ditiru oleh semua orang, terutama jika kalian tidak bisa mengalokasikan 100% dari penghasilan. Yang terpenting adalah menyesuaikan strategi investasi dengan kondisi keuangan dan tujuan kalian. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan beberapa tips umum dalam mengelola portofolio investasi. Yang pertama, diversifikasi. Jangan menaruh semua telur di satu keranjang. Investasikan di berbagai aset untuk mengurangi risiko. Yang kedua, pantau investasi. Selalu pantau perkembangan investasi kalian dan sesuaikan strategi jika diperlukan. Yang ketiga, edukasi diri. Terus belajar tentang investasi dan keuangan untuk membuat keputusan yang lebih baik.
Yang keempat adalah sabar dan konsisten. Investasi membutuhkan waktu untuk berkembang. Jangan terburu-buru tergesa-gesa dalam mengambil keputusan berdasarkan fluktuasi pasar jangka pendek. Dan yang terakhir yang saya rasa sangat penting adalah tetap kerja. Jadi jangan pernah berharap kamu akan kaya dengan hanya berinvestasi saja. Tapi kerja itu adalah tetap penghasilan utama kalian nomor satu. Ya kan, sesuaikan dengan rumus yang saya jelaskan, pendapatan aktif itu tetap harus ada. Nah, mungkin itu pembahasan kita kali ini mengenai mengelola portofolio investasi. Dan kita harapkan juga dengan kita mengelola portofolio itu kita bisa memaksimalkan hasilnya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Rofik out.